Di balik berbagai produk industri yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari cat, semen, kosmetik hingga obat-obatan, terdapat satu proses fundamental yang menentukan kualitas semuanya, yakni mixing. Mixing adalah proses pencampuran bahan untuk menghasilkan campuran yang homogen dan seragam. Namun, proses ini akan menjadi lebih kompleks ketika melibatkan material berupa paste. Paste adalah material dengan viskositas yang tinggi, yang sulit untuk mengalir dan cenderung untuk mempertahankan bentuknya. Di saat dua partikel solid ditambahkan ke dalam massa pasta yang pekat, atau di saat dua pasta kental dicampur, distribusi proses bahan menjadi tidak merata apabila proses tidak dikendalikan dengan benar. Maka dari itu, dibutuhkanlah mixer industri khusus yang mampu untuk memberikan gaya geser yang cukup besar untuk mendistribusikan setiap komponen secara merata. Tujuannya untuk menghasilkan produk akhir yang konsisten, berkualitas, dan dapat direproduksi di setiap batch produksinya. Selanjutnya, adapun pada proses mixing. Hasil pencampuran sangatlah dipengaruhi oleh karakteristik daripada bahan-bahan yang dimix. Apabila menggunakan bahan paste, bahan ini memiliki viskositas yang cukup tinggi, sehingga lebih sulit untuk diaduk dibandingkan dengan cairan-cairan lainnya. Sedangkan jika kita menggunakan bahan solid seperti powder atau granul, maka bahan-bahan tersebut harus tersebar merata ke seluruh ruang yang ada di dalam mixer, agar tidak terjadi penggumpalan dan hasil daripada mixingnya bisa menjadi lebih homogen. Menjelaskan pada proses mixing antara paste dan solid terdapat beberapa jenis mixer yang umum digunakan. Yang pertama adalah ribbon mixer yang bekerja menggunakan dua pita spiral atau inner dan outer ribbon dalam mode berbentuk U. Mixer ini cocok untuk powder dengan sedikit cairan atau pasta ringan karena menghasilkan aliran konvektif yang baik. Yang kedua adalah sigma blade mixer yang digunakan untuk material dengan viskositas yang sangat tinggi seperti pasta kental. Mana mixer ini memiliki dua blade berbentuk jet yang berputar saling berlawanan. Yang ketiga adalah pedal mixer di mana menggunakan bilah berbentuk dayung yang berputar untuk mencampur material. Ya, cocok untuk solid dengan sedikit cairan atau slurry dengan kecepatan pencampuran yang cepat namun shear relatif rendah. Selain itu ada beberapa jenis mixer lain seperti planetary mixer, Anchor, nickel ribbon agitator. Yang ketiga adalah double pedal mixer. Hingga pemilihan mixer itu tergantung viskositas dan jenis campurannya, di mana semakin kental maka semakin dibutuhkan alat dengan shear yang tinggi dan torsinya yang besar. Prinsip kerja dari agitator sendiri adalah menghasilkan suatu pola gerakan dari aliran yang bertujuan untuk mencampur bahan-bahan yang dipakai dalam suatu proses mixing tercampur secara merata. Pada proses mixing paste and solid, agitator ini memberikan gaya gesek serta sirkulasi yang bertujuan agar bahan-bahan yang dipakai dalam suatu proses itu tidak ada yang namanya penggumpalan. Ini merupakan salah satu proses produksi dari kosmetik krim, sehingga krim yang dihasilkan itu bersifat homogen, tidak menggumpal dan seperti yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Desain dari suatu mixing system itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bentuk tangki yang dibutuhkan, yang kedua itu jenis impellernya, yang ketiga bagaimana kecepatan putaran yang dibutuhkan untuk memproses suatu bahan atau produk, dan yang terakhir itu adalah kebutuhan energi. Dalam perancangan sistem mixing industri, karakteristik fluida menjadi faktor utama yang menentukan desain. Untuk produk berbentuk pasta dengan viskositas tinggi, aliran yang terbentuk cenderung laminar, sehingga diperlukan agitator yang mampu menggerakkan seluruh volume fluida secara merata. Jenis impeller yang umum digunakan adalah angkor agitator, karena mampu menyapu dinding tangki dan mencegah terbentuknya dead zone, untuk meningkatkan efektivitas pencampuran pada sistem yang sangat kental. Konsumsi daya juga menjadi pertimbangan penting karena fluida dengan viskositas tinggi membutuhkan torsi besar meskipun kecepatan putar relatif rendah. Oleh karena itu, pemilihan motor dan desain shaft harus mampu menahan beban mekanis selama operasi. Waktu pencampuran juga dipengaruhi oleh viskositas dan jenis impeller yang digunakan. Semakin tinggi viskositas, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai homogenitas akan semakin lama. Sehingga desain harus dioptimalkan agar efisien baik dari sisi energi maupun waktu proses. Proses mixing paste and solid hadir hampir di setiap lini industri yang kita kenal. Di industri makanan, pencampuran dari tepung, air, dan lemak akan menghasilkan adonan roti yang elastis, yang dimana teksturnya akan sangat bergantung pada seberapa merata proses mixing itu berlangsung. Di industri kosmetik, pigmen dan bahan aktif akan dispersi ke dalam basis krim atau gel untuk menciptakan produk yang lembut, stabil, dan seragam di setiap kemasannya. Pada akhirnya, mixing bukan sekedar campuran bahan. Mixing merupakan proses penting untuk menentukan kualitas, konsistensi, dan keamanan dari produk yang kita gunakan setiap harinya.